在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Hanlin tercengang saat melihat kedua lelaki tua berwajah pucat ini tergeletak di tanah tanpa menunjukkan tanda-tanda mati atau hidup. Syok melintas di wajahnya ketika dia mengenali mereka berdua. Dia tanpa sadar berteriak, "Hong Lai! Hong Mu, mengapa mereka berakhir di tanganmu? Mereka datang untuk menghentikan kami dan menangkap saya." Han Sue dengan acuh tak acuh menjawab. Ini dilakukan olehnya. Wajah Hanlin sedikit bergetar saat dia memandang Xiao Yan dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat meragukan. Menjadi anggota klan Han, dia secara alami sangat akrab dengan Hong Lai dan Hong Mu, oleh karena itu, dia juga tahu bahwa kedua orang ini adalah ahli asli Do Huang. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya bisa bertarung melawan bintang 6 Do Huang. Apakah kedua orang ini benar-benar akhirnya dikalahkan oleh tangan pemuda yang tampak lebih muda darinya ini? Kalau begitu, menurutmu apakah ada orang lain dalam kelompok kita yang bisa melakukan ini? Han Sue sepertinya sedikit tidak menyukai Hanlin, oleh karena itu, nadanya tidak sedikit pun sopan. Setelah tersedak oleh kata-kata Han Sue, ekspresi Hanlin berganti-ganti antara hijau dan putih sesaat sebelum dengan paksa menekan kecemburuan di hatinya. Jika para tetua di klan tahu bahwa dia memperlakukan tamu kehormatan klan dengan cara seperti itu, dia pasti akan dihukum. Aku ceroboh tadi." Hanlin tersenyum agak tidak wajar ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Han Sue dan berkata, "Sue Mei, ayo pergi. Kita harus kembali ke klan dulu." Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir. Han Sue mengangguk sedikit, dia menginstruksikan beberapa orang untuk melempar kembali Hong Mu dan Hong Lai yang tidak sadarkan diri ke dalam kereta. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tuan Xiao Yan, ayo pergi, izinkan saya memperkenalkan anggota klan kepada Anda." Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini, dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan masalah di dalam klan Han, namun, ketika dia melihat tatapan memohon di mata Han Sue, dia hanya bisa menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Pimpin jalan." Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Han Sue saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Rasa dinginnya sepertinya telah benar-benar lenyap di depannya. Hal ini menyebabkan Hanlin di sampingnya terbakar dengan api yang membara di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat saudara perempuan sepupunya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh memperlakukan seorang pria dengan cara ini setelah bertahun-tahun, apalagi, hal yang menyebabkan dia berhati-hati adalah usia pria ini sepertinya mirip dengan dia. Namun, dia tidak berani mengungkapkan emosi ini di wajahnya setelah menyadari kekuatan Xiao Yan, oleh karena itu, dia hanya bisa memasang senyuman yang kuat, berbalik, dan memimpin jalan di depan dengan perut penuh amarah. Klan Han memang memiliki kekuatan dan reputasi yang cukup besar di dalam kota Tianbei. Ini bisa dilihat dari bagaimana mereka dihilangkan dari pemeriksaan ketika mereka memasuki kota. Konvoi itu perlahan memasuki kota, suara yang hidup dan berisik menerkam mereka, menyebabkan Xiao Yan, yang telah tinggal di gurun selama beberapa hari, merasa sulit untuk menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Ukuran kota Tianbei tidak lebih kecil dari kota manapun yang pernah dilihat Xiao Yan di masa lalu, mungkin karena perencanaan yang baik, tapi seluruh kota memiliki atmosfer yang megah, jalanan yang luas memiliki arus orang yang tak henti-hentinya, menunjukkan banyaknya orang di kota. Klan Han terletak di bagian selatan kota Tianbei. Di seberangnya adalah klan Hong, yang menduduki bagian utara. Kedua klan ini seperti dua penguasa kota ini. Kedua belah pihak telah membagi kota secara merata menjadi dua bagian yang berbeda. Tentu saja, kota juga memiliki beberapa faksi kecil lainnya, namun, mereka agak tidak signifikan dibandingkan dengan klan Han dan Hong. Mereka hanya bisa bertahan di dalam celah. Mereka tampak melayang-layang sambil melihat kedua makhluk besar di kota. Kelompok Xiao Yan melewati banyak jalan dan jalan di kota selama hampir setengah jam sebelum mereka perlahan-lahan berhenti di depan halaman yang menempati sebidang tanah yang sangat luas.
Ketika konvoi mencapai pintu masuk halaman, mereka secara kebetulan melihat cukup banyak gerbong yang berhenti di tempat ini. Gerbong ini memiliki lencana berwarna merah serupa. Ekspresi Han Sue dan Han Lin sedikit berubah setelah melihat adegan ini. Ekspresi yang terakhir suram saat dia berkata, "Orang-orang dari klan Hong. Mereka benar-benar berani datang ke klan Han kita dan bertingkah laku kejam." Memasukkan, wajah cantik Han Sue juga telah pulih dari rasa dinginnya. Dia menginstruksikan kelompok Han Chong untuk menurunkan barang-barang di konvoi sebelum melompat turun dari kudanya. Dia kemudian dengan cepat masuk ke manor. Di belakangnya, Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti. Xiao Yan mengikuti Han Sue ke manor. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menyadari apa yang terjadi setelah beberapa pertanyaan. Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk ke klan Han. Saat ini, kedua belah pihak sudah terjerat satu sama lain di ruang rapat. Han Sue meningkatkan kecepatan langkahnya ketika dia menyadari lokasinya. Dia memimpin Xiao Yan dan Han Lin melalui berbagai jalan kecil sebelum aula yang tampak sangat megah muncul di depan mata Xiao Yan. Meskipun cukup jauh, Xiao Yan samar-samar bisa melihat banyak sosok yang berkumpul di dalam ruang rapat. Han Sue dengan lembut melambaikan tangannya saat mereka mendekat. Dia membawa Xiao Yan ke sudut di mana mereka secara kebetulan dapat melihat bagian dalam ruang rapat. Matanya yang cantik terfokus pada bagian dalam aula. Tatapan Xiao Yan juga mengikuti miliknya dan melihat ke atas. Itu menyapu sekali di sekitar aula sebelum tiba-tiba berhenti di sosok cerah berwarna perak. Wajahnya langsung terpana. Han Yue, kenapa dia jadi dia? Dia anggota klan Han. Tidak heran saya pikir Han Sue sedikit akrab ketika saya melihatnya. Mereka sebenarnya adalah saudara perempuan. Xiao Yan mendapatkan kesan mendalam tentang senior ini di akademi dalam saat itu. Pada saat itu, dia diam-diam mengambil kor quenching body milk, yang dia coba dapatkan dengan susah payah. Dia merasa agak menyesal atas hal itu, namun, pada saat dia keluar dari menara pemurnian Blazing Sky Key 2 tahun kemudian, Han Yue sudah lulus dan pergi, jadi, ini telah menjadi penyesalan di hatinya. Tanpa diduga, faksi pertama yang dia hubungi saat tiba di Central Plains adalah klannya. Kata, afinitas benar-benar sesuatu yang sulit dipahami. Suasana di dalam ruang rapat cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong telah menyilangkan tangan mereka di depan dada mereka saat mereka memandang anggota klan Han dengan senyum dingin. Duduk di tempat pemimpin mereka adalah seorang pria berpakaian hijau. Pria itu berusia sekitar 26 hingga 27 tahun, wajahnya tidak bisa dianggap tampan, tetapi juga memiliki daya pikat. Di antara alisnya ada aura sombong yang sulit disembunyikan, namun, dia memiliki modal untuk bertindak dengan cara yang mendominasi ini. Hong Chen, apa kau tidak berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk ke klan Hanku hari ini? Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah murid dari Wind Lightning Pavilion. Alasan klan Han kita telah berdiri di kota Tianbei ini selama bertahun-tahun bukanlah karena kita diinjak-injak oleh orang lain. Seorang pria parubaya dengan pakaian cemerlang perlahan berkata di aula besar, suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki otoritas bahkan tanpa amarah. Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk menanyakan apakah ada balasan untuk kondisi yang disebutkan oleh klan Hong saya beberapa hari yang lalu. Pria berpakaian hijau itu, yang dipanggil Hong Chen, tersenyum dengan sikap tidak terganggu. Tatapannya segera beralih ke wanita berambut perak di samping yang wajahnya tidak menunjukkan riak sedikit pun sebelum membuka mulutnya dan tertawa. Keponakan tidak ada hubungan darah dalam kasus ini, itu hanyalah sebuah istilah untuk merujuk pada seseorang dari generasi muda dalam keluarga yang dikenal. Klan Han kami tidak memiliki kebiasaan memiliki dua anak perempuan menunggu satu suami. Selain itu, saya juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Han saya pasti tidak akan menyetujui permintaan klan Hong Anda. Pria parubaya itu berbicara dengan tegas. Hihi, kalau begitu, kamu tidak boleh menyalahkan klan Hong kita karena tidak memperhitungkan hubungan kita. Mendengar ini, wajah Hong Chen juga tampak murung saat menjawab dengan senyuman dingin. Bahkan jika klan Hanku tidak bisa dibandingkan dengan klan Hongmu, aku berani mengatakan bahwa jika klan Hongmu ingin menelan klan Hanku, kamu pasti akan menderita kerugian yang serius. Pria parubaya itu menatap Hong Chen dengan tatapan padat saat dia perlahan berbicara.
Hong Chen sekali lagi dengan dingin tertawa, dia berdiri dan secara acak berkata, mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa keponakan ini baru-baru ini secara resmi menjadi murid Inner Hall dari Wind Lightning Pavilion. Kata-kata Hong Chen tampak seperti bom berat, yang telah dilemparkan ke aula, tidak hanya ekspresi semua orang sangat berubah, tetapi bahkan Han Yue yang biasanya tanpa ekspresi juga menggerakkan bulu matanya yang panjang. Mata pria parubaya itu menjadi lebih suram, di bawah kesuraman ini juga ada kepahitan, dia tidak menyangka bahwa Hong Chen ini benar-benar bisa menjadi murid aula dalam dari paviliun petir angin, oleh karena itu, otoritas yang harus dia bicarakan di dalam Wind Lightning Pavilion akan meningkat cukup signifikan, dan pengaruh klan Hong akan sangat berkembang. Karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, aku bisa memberikan jalan bagi klan Hanmu, selama klan Han Anda dapat menemukan seseorang di generasi yang sama, terlepas dari apakah orang itu berasal dari klan Han, untuk mengalahkan saya di panggung batu langit di kota 3 hari dari sekarang, klan Hong saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda, klan Han selama 10 tahun, tentu saja, jika kamu kalah, Han Sue dan Han Yue akan menjadi milikku. Apa yang kamu katakan? Hong Chen tertawa terbahak-bahak dan segera berbicara saat melihat wajah anggota klan Han berubah drastis. Pria parubaya dan beberapa tetua klan Han tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini, meskipun kata-kata Hong Chen ini sombong, bakat pelatihannya memang luar biasa, jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Wind Lightning Pavilion, kekuatannya saat ini kemungkinan sekitar bintang 7 atau 8 Do Huang, di antara generasi yang sama, siapa yang cocok untuknya. Kompetisi ini pada dasarnya digunakan untuk menggertak orang lain, namun, jika mereka tidak menerima pertandingan, kemungkinan klan Hong akan menggunakan metode kekuatan fisik. Jika paviliun petir angin ikut campur pada saat itu, klan Han akan benar-benar mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama di dalam aula, akhirnya, itu dipecahkan oleh suara dingin. Baiklah, klan Hanku akan menerima tantangan itu, namun, jika kita kalah, aku akan menikahimu, tapi adikku tidak. Hong Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya memanas saat dia melihat ke arah Han Sue berambut perak, sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, tidak apa-apa jika aku menikah dengan kakak perempuan dulu. Karena ini masalahnya, Hong Chen akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuk hari ini, kita akan bertemu di panggung batu langit 3 hari kemudian. Hong Chen melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar, setelah itu, dia memimpin kelompok besar itu dan menyerbu keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang di luar halaman. Suasana di dalam aula masih sepi saat semua orang menyaksikan Hong Chen pergi, sesaat kemudian, pria parubaya itu akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, Yue, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Tidak, Han Yue mengencangkan tangannya, dia menghirup nafas dan berkata, namun, apakah ada metode lain selain ini? Di kota Tianbei, hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Do Huang, mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada, mereka mendorong klan Han kita ke jalan kematian, hanya dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan waktu untuk bernafas. Siapa bilang, saya punya pilihan yang lebih baik? Suara Han Yue baru saja terdengar ketika suara memikat yang jelas ditransmisikan dari luar aula, semua orang mengangkat kepala dan melihat Han Sue berlari masuk, mereka semua bersukacita. Nak, kamu akhirnya kembali, namun, kamu tidak perlu terlibat secara acak dalam masalah ini di sini, pria parubaya itu memandang Han Sue, memberinya senyuman manis sebelum melambaikan tangannya. Hong Chen secara alami memiliki kepercayaan yang cukup besar baginya untuk mengatakan hal-hal itu, dia mengalami kesulitan menemukan lawan di antara generasi yang sama di dalam kota Tianbei, bagaimana bisa ada pilihan yang lebih cocok untuk klan Han kemudian Han Yue. Han Sue tidak menjelaskan lebih banyak di hadapan kata-kata pria parubaya itu, dia berbalik, menghadap keluar, dan berkata, masuk. Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala karena terkejut saat melihat tindakannya, beberapa suara bergumam juga terdengar di dalam hati mereka saat tatapan mereka terlempar keluar dari aula, apakah gadis ini benar-benar punya pilihan yang lebih baik? Sesaat kemudian,
Seorang pemuda berpakaian linen memasang ekspresi tak berdaya saat dia perlahan memasuki ruangan di depan mata semua orang. Tatapannya berhenti pada Han Yue, yang tiba-tiba berdiri saat melihatnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Senior Han Yue, sudah beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu, bagaimana kabarmu? Bahkan dengan karakter Han Yue, mulut kecilnya yang seperti bunga persik telah melebar tanpa sadar saat dia melihat wajah yang halus dan tampan, yang mengenakan senyum canggung, milik pemuda dengan pakaian linen biasa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berteriak karena terkejut, "Xiao Yan, mengapa kamu di sini?" Xiao Yan merentangkan tangannya, akan menjadi cerita yang panjang jika dia menjawab itu. "Hah, kakak, apakah Anda kenal dengan Mr. Xiao Yan?" Han Sui juga tercengang ketika Han Yue memanggil nama Xiao Yan. Masalah dunia ini tidak mungkin begitu kebetulan, bukan? Mata cantik Han Yue menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tersenyum manis. Senyumannya yang indah seperti bunga mekar menyebabkan suasana tegang di dalam aula sedikit berkurang. Matanya yang indah menjelajahi sekitar Xiao Yan sebelum dia dengan nada bercanda berkata, "Saya secara alami mengenalnya. Jika kita membicarakannya, saya bisa dianggap sebagai seniornya di sekolah." Apakah adik laki-laki ini juga murid dari akademi dalam di Akademi Jianan? Ada rumor yang mengatakan bahwa persyaratan yang diterapkan akademi dalam untuk menerima siswa sangatlah ketat. Dengan bisa memasukinya, adik laki-laki ini juga harus menjadi individu yang sangat berbakat. Pria parubaya dengan pakaian cemerlang di samping tersenyum saat dia berbicara saat ini. Kata-kata ini bukanlah kata-kata kosong. Dia telah menimbang Xiao Yan secara detail ketika dia pertama kali muncul. Setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa bahkan dia, yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong, tidak dapat dengan jelas melihat garis bawah pemuda ini. "Ini ayahku, kepala klan dari klan Han, Han Qi." Han Sui dengan lembut memperkenalkan Xiao Yan. Dia lebih dari sekedar individu berbakat, dia berani menantang seorang ahli Do Huang ketika dia hanya seorang dadoshi. Setelah memasuki akademi dalam selama kurang dari setahun, dia telah menjadi 3 eksistensi teratas dalam peringkat kuat. Keberanian dan bakat seperti ini tidak ada bandingannya di akademi dalam. Han Yue menutup mulutnya dan tertawa pelan, sikap elegannya sangat menarik. Ekspresi anggota klan Han di aula berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang Akademi Jianan. Secara alami, mereka tahu bahwa sebagian besar siswa di sana memiliki bakat yang luar biasa. Selain itu, mereka yang bisa menjadi individu teratas di sana tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Tidak disangka pria yang tampak biasa ini benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Han Sui juga menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia terkejut setelah mendengar kata-kata Han Yue. Kecemerlangan di matanya yang cantik bahkan lebih pekat. Dia telah mendengar Han Yue menyebutkan apa yang disebut peringkat kuat di Akademi Jianan. Bahkan dengan bakat Han Yue, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Orang-orang di 10 besar itu semuanya adalah individu yang sangat berbakat. 3 teratas mungkin harus dijelaskan dengan kata monster. Senior Han Yue telah memujiku sedikit terlalu banyak. Hal-hal itu hanya karena saya memiliki keberuntungan. Xiao Yan tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya saat melihat Han Yue memujinya. Han Yue tersenyum tipis, melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia mengubah topik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu bersama dengan Sue Er?" Han Sui di samping dengan cepat mengambil alih percakapan saat dia mendengar ini. Dia secara kasar berbicara tentang apa yang terjadi di gurun dan hal-hal yang telah terjadi di sepanjang jalan. "Jadi itulah yang terjadi, kita benar-benar harus berterima kasih pada adik kecil Xiao Yan. Jika Anda tidak bersandar, kemungkinan putri kecil saya dan konvoi klan Han akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana." Ekspresi pria berjubah cemerlang itu berubah ketika dia mendengar Han Sui menjelaskan kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Dia segera berdiri, menangkupkan tangannya ke Xiao Yan, dan berbicara dengan suara yang dalam. "Kepala klan Han terlalu sopan, wajar jika saya membalas budi setelah diselamatkan oleh orang lain." Xiao Yan tersenyum saat berbicara. Karena kamu mengenal Yue Er dan kamu juga penyelamat Sue Er, kamu bisa memanggilku Paman Han jika kamu tidak menyukainya." Istilah kepala klan Han benar-benar terlalu asing. Han Exi melambaikan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas.
Mendengar ini, Xiao Yan merasa sulit untuk menolaknya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ayah, apakah klan Hong di sini untuk membuat masalah lagi? Melihat bahwa kedua belah pihak sempat berkenalan, Han Sue tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya. Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian. Mereka selalu melihat klan Han kami merusak pemandangan, bukan apa-apa di masa lalu ketika kekuatan kami kira-kira sama, namun, Hong Chen baru saja kembali ke kota Tianbei, dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid Inner Hall di Wind Lightning Northern Pavilion, statusnya sudah sangat berbeda dari dulu, menggunakan ini, reputasi klan Hong juga melonjak, saat ini, banyak faksi netral dalam kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong, Han Qi menghela nafas saat dia menjelaskan situasinya. Wind Lightning Northern Pavilion, bukankah itu Wind Lightning Pavilion? Xiao Yan bertanya pada Han Sue dengan suara lembut yang agak ragu ketika dia mendengar ini. Paviliun petir angin terbagi menjadi 4 paviliun, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mereka terletak di 4 penjuru wilayah utara Central Plains. Paviliun utara petir angin itu berada di Gunung Qifeng 500 km dari kota Tianbei. Hong Chen adalah murid aula dalam dari Wind Lightning Northern Pavilion. Han Sue menjelaskan. Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti, segera, dia sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan paviliun petir angin, hanya paviliun cabang yang cukup untuk menyebabkan ketakutan seperti klan Han. Meskipun sebagian dari alasan Hong Chen membuat permintaan seperti itu kepada saudara perempuanmu dan kamu untuk menikah dengannya adalah karena kamu dan saudara perempuanmu telah menarik perhatiannya. Sebagian besar mungkin karena dia berencana untuk secara bertahap mengikis klan Han kita. Saya tentu saja tidak akan menyetujui permintaan dan tipuan seperti itu. Klan Hong mungkin kuat, tapi kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar jika mereka benar-benar menyerang klan Han kita. Han Qi perlahan berbicara. Han Sue mengencangkan tangannya dan dengan dingin berkata, oleh karena itu, orang itu telah mengajukan permintaan seperti itu agar seseorang dari generasi yang sama melawannya. Orang paling luar biasa di klan Han dari generasi yang sama adalah kakak perempuanmu, namun, dia saat ini baru saja maju ke kelas Do Huang, apalagi, ini karena dia memiliki pertemuan khusus, itu Hong Chen, bagaimanapun, setidaknya adalah tingkat Do Huang bintang 7, menambahkan banyak keterampilan Do kelas atas dari Wind Lightning Pavilion. Han Yue bukanlah tandingannya. Han Qi tertawa getir dan melanjutkan, apalagi, lupakan klan Han. Di antara generasi yang sama dalam kota Tianbei, seseorang akan sulit sekali menemukan seseorang yang bisa bersaing dengan Hong Chen. Hong Chen secara alami penuh percaya diri untuk dengan berani menyebutkan kondisi seperti itu, oleh karena itu, klan Han memang mengalami masalah kali ini. Ini mungkin sedikit merepotkan, tapi bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika seseorang bersedia untuk mengulurkan tangan. Han Yue tersenyum dan tiba-tiba bicara. Banyak tatapan di aula segera mengambil petunjuk itu dan dilemparkan ke Xiao Yan setelah mereka mendengar kata-katanya. Han Sue juga menganggukkan kepalanya ke samping. Betul sekali, Tuan Xiao Yan sangat kuat, jika dia bisa membantu, dia akan bisa mengalahkan Hong Chen. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak tidak berdaya saat dilihat oleh begitu banyak orang. Kedua saudara perempuan ini memiliki rasa dingin yang membuat orang berada pada jarak yang sangat jauh di permukaan, namun, mereka sepertinya menyembunyikan kelicikan di bawah kedinginan itu. Han Yue mengatupkan gigi peraknya saat melihat ekspresi Xiao Yan yang tak berdaya, dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, Xiao Yan, masalah ini sangat penting bagi klan Han saya, mudah-mudahan, Anda bisa membantu dalam hubungan kita di masa lalu, paling-paling, saya tidak akan mengganggu Anda tentang bagaimana Anda diam-diam mengambil susu inti pendingin tubuh yang saya temukan. Ekspresi Xiao Yan segera menjadi malu saat mendengar ini, dia dengan canggung bertanya, Senior Han Sue, bagaimana kamu tahu tentang itu? Apakah kamu lupa bahwa kera besar yang menjaga Kor Quenching Body Milk tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia? Han Yue tertawa pelan. Xiao Yan tersenyum pahit, sebenarnya binatang buas itu. Apa yang kamu katakan? Tatapan Han Yue tertuju pada Xiao Yan, matanya yang cantik berisi ekspresi memohon. Xiao Yan memasuki pikirannya. Melihat Xiao Yan menjadi pendiam, Han Yue tanpa sadar sedikit kecewa,
dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya, tampak mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata, selama kamu bisa membantu klan Han saya melewati krisis ini, saya. Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia melanjutkan kata-katanya. Kemerahan melonjak ke wajah cantik Han Yue ketika dia mendengar ini, bahkan ujung telinganya yang indah pun menjadi sangat panas. Jangan katakan ini, aku sangat takut. Xiao Yan tertawa getir, mereka memang saudara perempuan, bisakah hati mereka beresonansi satu sama lain? Mereka tahu persis apa yang paling dia takuti. Saya tidak bisa menjamin apapun, yang bisa saya katakan adalah bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan menghela nafas, mungkin itu karena dia merasa sedikit menyesal karena diam-diam telah mencuri kor quenching body milk yang ditemukan Han Yue. Oleh karena itu, Xiao Yan mengangguk perlahan setelah merenung sejenak. Kejutan muncul di mata cantik Han Yue saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, matanya bersinar saat dia menatapnya. Benarkah? Xiao Yan hanya bisa mengangguk sekali lagi di bawah fokus mata berkilau itu. Ayah, karena Hong Chen adalah orang yang mengeluarkan kata-kata yang mengatakan lawannya akan dihitung selama itu adalah seseorang dari generasinya terlepas dari apakah orang itu adalah anggota klan Han, Mr. Xiao Yan pasti akan menjadi pilihan terbaik. Han Sue tersenyum manis ke arah Xiao Yan sebelum berbalik untuk berbicara dengan Han Qi. Sebagai ayahmu, secara alami aku akan mempercayai penglihatanmu. Namun, masalah ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Meskipun adik laki-laki Xiao Yan dapat menangkap Hong Lai dan Hong Mu hidup-hidup, hal ini juga dapat dilakukan oleh Hong Chen, menjadi murid paviliun petir angin. Dia tahu banyak teknik do kelas tinggi yang kuat, lupakan orang-orang dengan level yang sama. Bahkan mereka yang 1 atau 2 bintang lebih kuat darinya kemungkinan akan kesulitan mengalahkannya sepenuhnya. Kata-kata ini mungkin menyebabkan bercak di hati adik kecil Xiao Yan, tapi pisau dan pedang tidak memiliki mata yang cocok. Jika ada kecelakaan yang terjadi padamu sebagai akibatnya, klan Han kami akan merasa sangat menyesal. Han Qi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Ayah, kamu tidak percaya bahwa Mr. Xiao Yan bisa mengalahkan Hong Chen? Han Sue di sampingnya menginjak kakinya, dia telah menghabiskan banyak nafas untuk mengundang makhluk seperti dewa besar ini berakhir. Jika kata-kata Han Qi ini menyinggung perasaannya, kemana dia akan pergi menangis? Han Qi hanya bisa tersenyum pahit saat ditanyai oleh kedua putrinya dengan cara ini. Bukannya dia tidak mempercayai Xiao Yan, tapi kekuatan Hong Chen memang terlalu hebat. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, itu akan mempengaruhi sisa hidup Han Yue. Lupakan tentang dia, sepertinya seluruh klan Han, kecuali 2 gadis ini, tidak akan berani begitu ceroboh. Yue, tidak perlu terus memaksa kakak. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena kalian berdua sangat percaya pada adik laki-laki Xiao Yan ini, mengapa kamu tidak mengizinkan paman untuk maju dan mengujinya? Bagaimanapun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Han dan tidak mampu melakukan pengawasan sedikit pun. Seorang pria parubaya yang muncul sekitar 40 atau lebih perlahan berdiri dan tersenyum saat dia menyarankan sesuatu kepada Han Sue dan Han Yue. Selama adik kecil ini Xiao Yan mampu menahan seranganku selama 10 pertukaran tanpa dikalahkan, kami akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini. Apa yang kamu katakan? Han Sue dan Han Yue ragu sejenak ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum menoleh untuk melihat Xiao Yan. Mereka berbicara dengan nada lembut yang tidak pasti. Ini adalah paman kedua saya Han Tian, kekuatannya sekitar bintang 8 Do Huang. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Xiao Yan juga memahami pentingnya pertandingan dengan Hong Chen terhadap klan Han dan Han Yue. Oleh karena itu, dia sedikit tersentuh oleh kepercayaan yang dimiliki Han Sue dan Han Yue padanya. Mereka mempertaruhkan seluruh takdir mereka padanya. Xiao Yan tertawa pelan, dia perlahan melangkah ke depan, menangkupkan tangannya ke arah Han Tian, dan berkata, jika saya diserang oleh Anda bahkan sekali dalam 10 pertukaran, saya akan berhenti menyebutkan masalah ini. Seluruh aula menjadi gempar saat kata-kata ini terdengar.